Ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Coba lanjut, Bu. Siap. Lanjut, Ya, Bu. Ada yang ngantri lagi nggak nih? Nggak ada ya? Ya, absen jangan lupa ya. Ini berarti yang masuk berapa orang nih? 20 ya? Cuman 20. Sekitaran 20-an lah, Bu. 25 kayak ada, Bu. Awas ntar kalau absen sampai 30. Sama kelas orang kali itu mah, Bu. Kenapa? Sama kelas orang kali sampai 30 mah. Ya saya. Emang berapa, Peng? Orangnya, Peng? Saya Emang orangnya saya. kenapa? Makanya ini khusus kelas Orangnya edisi spesial ini. Kalau pakai Gmat nggak pakai break ya kayaknya ya. Non-stop ya. Kalau download, Bu. iya. Belum pernah nyoba pakai Gmail. Oh gitu. Tinggal masuk Iya, Bu. aja buka Google, buka email Google email. Punya semua kan ya? Udah Punya, Bu. langsung klik yang Punya, Bu. Google Meet. Udah langsung join. Oke, balik lagi yang tadi. Jadi untuk pengambilan sampel dengan pengembalian itu adalah untuk jumlah sampelnya ya. Kalau misalkan tadi sampelnya ada 10, kemudian kita ngambil berapa tadi? 3 kali pengambilan ya. Iya. 3 kali pengambilan berarti dia N-nya 10. 10. 10 kali 10. Dia. Nah, sekarang bedakan dengan yang
tanpa pengembalian. Nah, kalau tanpa pengembalian, waktu pertama kali kita ngambil ya, kita ambil dua-dua gitu ya. Kita ngambil dua-dua sebanyak 3 kali. Ya, bayangkan kita punya sampel 10, kita ambil dua-dua, ya, ambil dua gitu ya, bukan 22 ya. Setiap kali pengambilan kita ngambil 2. Maka pada pengambilan pertama, ini ada berapa pilihan? Ada 10 ya. Benar? Ya, Ada 10 benar. pilihan ya. Itu namanya adalah 10 cara. Ya, 10 cara. Kemudian udah kita ambil ya, dari 10 itu kita ambil pertama, kita ambil 2 ya. Pilihannya ada 10. Terus untuk pengambilan kedua ada berapa pilihannya? 8. Tinggal 8. Nah, jadi pada pengambilan kedua tinggal 8. Ya, jadi 10 kali 8. Gitu ya. Kemudian pengambilan yang ketiga, tinggal berapa pilihan? 6. 6. 6, Bu. Ya. Jadi untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian, ya, di mana sampelnya ada 10, ya, N besarnya ada 10, kita dua-dua sebanyak 3 kali. Ya, berarti N-nya itu adalah berapa tadi? 10, N kecilnya. Ayam berisik banget dah. Itu adalah Ayam salahin loh. dari N besar, N kecil. Ya, N besar, N kecil. Ya, itu sama dengan N faktorial dibagi N faktorial kali N N besar faktorial. dikurangin N kecil. Sorry, N kecilnya ini banyaknya pengambilan ya. Banyak pengambilan. Berarti N kecilnya ini 2 ya. N kecilnya 2. N kecilnya 2. Sorry, bukan 3. Kalau 3 nanti caranya beda lagi. N-nya 2. Ya, yang ini tadi juga 10 kali 10. Ya, 10 kali 10. Yang ini 10 kombinasi dari 10 dan 2. Gitu ya. Iya, Bu. Udah? Bu, sudah. Berikutnya nah, ini adalah distribusi sampling ya. Nah, distribusi itu adalah apa? Distribusi itu kan penyebaran ya. Penyebarannya. Jadi ini sampling yang kita dapatkan disusun dalam suatu daftar. Ya, jadi ada hubungan antara nilai statistik dan frekuensi statistikanya. Ya, jadi kita bikin tabel-tabel yang kayak kemarin ya. Kalau kemarin kan kita distribusi probabilitas ya. Jadi nilai statistikanya apa, kemudian peluangnya berapa. Nah, kalau ini frekuensi statistikanya berapa. Tuh ya. Kemudian simbol-simbolnya ini ada X bar, ini untuk rata-rata sampel. Kemudian P kecil ini untuk proporsi sampel. Kemudian X1 bar dikurangin X2 bar itu adalah untuk beda 2 rata-rata. Ya, rata-ratanya ada 2 X1 dan X2, jadi beda 2 rata-rata. Bukan beda-beda ya, tapi beda 2 rata-rata. Beda 2. Yang ini adalah beda 2 proporsi. Proporsi. Nah, sekarang kita berbicara tentang distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata itu adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Nah, untuk notasinya kita punya N,
ya. N kecil ini adalah ukuran sampel, X bar itu adalah rata-rata sampelnya, S-nya standar deviasi samplingnya atau sampel. Kemudian mu X bar. Nah, ini adalah rata-rata dari distribusi sampling rata-ratanya. Ya, jadi double rata-rata ya. Kemudian ini adalah standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata. Ya, kemudian N besar itu adalah ukuran populasi, mu rata-rata populasi, sedangkan sigma itu adalah standar deviasi populasi. Ya, ini adalah lambang-lambang dari populasi. Kemudian next, ini adalah rumus-rumusnya, di mana distribusi sampling rata-rata kita punya populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Ya, dikatakan tidak terbatas kalau perbandingan antara sampel dengan populasinya itu adalah kurang dari 5% ya, kurang dari 0,05. Kalau terbatas ini berarti perbandingan antara dan populasinya, sampel dan populasinya itu adalah lebih besar dari 0,05. Nah, untuk rata-rata rumusnya adalah sama dengan rata-rata populasinya ya. Untuk rata-rata yang ini distribusi sampling yang terbatas juga sama ya, dia adalah sama dengan rata-rata populasinya. Untuk standar deviasi ya, dia adalah sama dengan standar deviasi dari populasi dibagi akar dari sampel ya, akar N. Kemudian untuk yang terbatas, nah ini hampir sama, cuman dia dikalikan dengan akar dari populasi dikurangin banyaknya sampel ya, dibagi banyaknya populasi dikurang 1. Kemudian untuk nilai Z ya, atau nilai bakunya ya, nilai distribusi normalnya. Jadi kalau kita punya X yang biasa ya, kita mau nyari peluangnya, maka kita gunakan Z ya, yang kayak sebelumnya. Itu rumusnya seperti ini ya, di mana akar N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurang 1, ini kita sebut dengan Faktor koreksi. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya untuk sampling rata-rata ini. Misalkan di sini kita akan membuat distribusi sampling rata-rata sampel ini dengan ukurannya N-nya 2 ya, kemudian populasinya ukurannya 4 ya, yaitu 3, 4, 6, 7. Kemudian ditanyakan berapa rata-rata dan deviasi standar dari rata-rata sampel. Nah, maka yang pertama adalah kita cari dulu rata-rata populasi dan simpangan baku populasi ya, atau deviasi standar dari populasi ya. Cari per N ya. Populasinya kita jumlahkan semua dengan dibagi dengan banyak N ya, yaitu 4, ketemunya 5. Maka sesuai rumus yang di atas tadi, bahwa rata-rata dari rata-rata sampel ya, lambangnya adalah mu X bar, itu adalah sama dengan rata-rata populasinya ya. Ini adalah sama dengan 5 ya, sama seperti ini. Standar deviasinya atau simpangan baku kita gunakan rumus ini ya, yang di atas tadi udah ya, kita masukkan ini X-nya ada 3, 4, 7 ya, masing-masing kita kurangin dengan mu-nya ada 5 ya, kemudian kita kuadratkan semuanya dibagi 4 ya, kemudian diakar, hasilnya adalah 1,58. Maka deviasi standar dari rata-rata sampel itu adalah, nah nih, ya kita masukkan tadi rumusnya kan ini. Oh ya, kenapa kita pakai rumus ini? Kita lihat tadi kan, kita bandingkan tadi N kecil dibagi N besar ya.
2 dibagi 4 ya, atau 2/4 itu adalah berapa? Setengah ya, atau 1 setengah. 0,5 dengan 0,05 itu lebih besar mana? Lebih besar atau lebih 0,5 dengan 5%? Lebih besar ya. Iya, Yang Bu. ini ya. Jadi adalah lebih besar dari 5%. Jadi rumusnya kita gunakan yang ini. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya, maka ini kita gunakan rumus ini. Kita masukkan tadi persimpangan baku populasinya berapa, kemudian N kecilnya 2, ya kan? N besarnya 4, N kecilnya 2, kita masukkan, ketemunya ini. Berarti deviasi standar dari rata-rata sampel adalah 0,38. Dari sini ada yang kurang jelas? Jelas ya? Udah? Yes, Bu. Lanjut ya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Lanjut. Lanjut yang Jelas, kedua. Bu. Aman, Bu, aman. Aman, oke. Plat baja yang diproduksi oleh sebuah pabrik baja ini punya daya regang antara rata-ratanya adalah 500. Rata-rata. Berarti kita berbicara tentang min ya. Min karena di sini adalah sebuah pabrik, berarti kan semuanya ya. Berarti ini adalah populasi ya, rata-rata populasi. Berarti kita pakainya mu. Mu sama dengan 500. Jelas ya. Kemudian deviasi standarnya 20. Berarti dia adalah sigma. 20. Nah, kemudian jika sampel, nah berarti kita berbicara tentang sampel sekarang. Sampel random yang terdiri dari 100. Nah, berarti ini apa? N kecil. Ya, terdiri dari, berarti dia N kecil. Dipilih dari populasi yang terdiri dari, nah ini berarti populasi berarti dia N besar. Ya, N besar. Berapa probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496? Nah, probabilitas berarti kita nulisnya P. Rata-rata berarti kita nulisnya X bar. Ya, X bar dari 496 ya, karena kurang. Ya, seperti itu. Kemudian nah, ini untuk peluang seperti yang tadi udah saya sebutkan di awal, untuk mencari peluang itu kita akan mencari nilai Z dulu. Ya, waktu kita belajar distribusi normal kan seperti ini ya. X-nya kita ganti dengan Z gitu ya. Baru besarnya peluang itu adalah sama dengan luasan kurva normal. Nah, untuk mencari Z ini sesuai rumus. Nah, ini yang tadi rumusnya di atas ya. Kita harus tahu dulu X rata-rata dan mu X ya. X rata-rata yang kita cari adalah ini ya, X rata-rata itu adalah 496. Kemudian mu X bar. Nah, mu X bar ini kita peroleh mu X bar itu adalah sama dengan mu populasi ya. Iya, Bu. Berarti 500. 500. Sigmanya, ini kan kita perlu sigma ya. Sigma rata-rata atau standar deviasi rata-rata itu adalah 20. ini. Belum. Oh, belum. Belum. Belum, Romji. Romji. Ya. Sigma populasi dibagi akar N ya, atau 20 dibagi akar 100 ya. Maka Ya. 2. Berarti Z-nya ini kita masukkan nilainya ya, 496 dikurangi 500 dibagi 2. Ketemunya min 2. Min 2. Maka ini kita tulis sebagai X bar-nya kita ganti Z, 496-nya kita ganti dengan min 2 ya. Tandanya tetap. Iya. Kita pasangkan ya di kurva normal. Ingat ya, kurva normal ini agak melayang gini ya gambarnya ya. Jadi dia nggak menempel ya. Lengkungan ini tidak menempel sumbu X ya, tapi dia melayang. Ya, melayang, hampir mendekati tapi tidak pernah menempel. Nah, ini X-nya adalah 496. Nah, ini yang di tengah-tengah ini adalah min, ini adalah 500. Kalau dalam Z dia
padanannya adalah 0, selalu 0. Kemudian 496 itu tadi adalah sama dengan min 2, berarti dia adalah sebelah kiri dari 0 ya, min 2 di sini. Nah, kemudian daerahnya adalah kurang, berarti yang diarsir yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri dari min 2. Nah, berapa luasnya? Nah, sekarang kita lihat tabel yang kemarin. Ya, tabel yang kemarin kita cari itu min 2. Berapa angka yang di min 2? Angkanya adalah 0,0228. Ya, ada yang buka tabel? Kalian waktu statistik dasar juga punya tabel juga ya, distribusi normal ya? Ada. Iya, Bu. Bu. Ada, Bu, ada, Tempel. Bu. Dengan yang tabel yang saya kasih kemarin. Iya, Bu. Beda. Sama. Beda ya. Beda tabel, beda cara baca. Ya. Selain tabel yang kemarin saya kasih, itu ada juga yang tabel yang diarsir itu adalah sebelah kanan dari 0. Dari 0 sampai Z. Apakah itu tabel yang kalian gunakan waktu statistika dasar? Bukan. Nggak ingat. Ya udah, kalau nggak ingat kita pakai tabel yang baru ya. Nah, kalau ada ingat boleh hubungin saya. Terserah pakai tabel yang mana aja boleh, yang penting bacanya benar. Kalau bacanya benar, nilainya benar. Cara mengerjakannya benar. Kalau bacanya salah, ngerjainnya salah. Oke ya. Karena tabel apapun yang dipakai itu hasilnya sama. Kalau dia benar ngerjainnya. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah probabilitasnya adalah 0,0228. Atau 8. dikalikan persen, berarti ini dikalikan 100. 2,28%. Ya, boleh jadikan persen, boleh juga tidak ya. Boleh Iya, Bu. salah satu ini. Kalau saya biasanya, kalau probabilitas saya biasanya tetap pakai ini. Karena ini probabilitas berhubungan dengan desimal atau pecahan. Kalau persen itu adalah prosentase. Kalau saya biasanya gitu. Tapi kalau ini ya udah nggak apa-apa, ngikutin modul nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke distribusi sampling proporsi. Oh ya, kalian ada kuliah lagi nggak? Waktunya kayaknya habis ya. Ada, Bu. Ada, Bu, ada. Ada, Bu, ada, Bu. Jam berapa? Jam sekarang bukan? Iya, Iya. sekarang. Iya, Bu. Iya, jam 9.10 lewat 10. Jam 9.10 ya. Ya, Bu. Ini udah manggil-manggil belum? Udah, Bu. Ini lagi mau ngisi absen di WhatsApp. Oh, gitu. Ya udah, saya percepat aja ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke. Ini dikit ya. Oke, ini artinya untuk distribusi sampling proporsi ini sama kayak tadi ya. Yang ini notasi tinggal dibaca sendiri. Rumusnya juga hampir sama, tinggal baca sendiri. Secara garis besar sama kayak yang tadi ya. Terus, nah ini untuk P ini sebenarnya P ya. P dia proporsi. Ya, makanya proporsinya berapa. Kalau proporsinya tidak diketahui, maka proporsinya ini adalah kita anggap 0,5 ya. Jadi P di sini bukan 22/7 ya, 22/7 atau 3,14 bukan. Tapi ini adalah proporsi ya. Proporsinya biasanya lebih aman pakai P sih. Rentan kalau pakai P. Ya, P sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, ini kita langsung ke contoh soal aja. Ini bakery store menemukan bahwa pembelian dilakukan 20% dari pelanggan. Nah, ini sampel acaknya 180. Masuk ke toko, berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%. Saya percepat ya. Maka N-nya ini adalah jumlah sampel 180. Kemudian proporsi yang membeli ini adalah 20%. Kemudian ditanyakan proporsi yang kurang dari 15%. Ya, maka kita hitung
rata-ratanya itu adalah sama dengan P ya, tadi di rumus tadi, berarti 0,20. Ya, nanti P-nya diganti P aja ya, biar nggak riskan. Kemudian sigmanya, ini kita masukin, kalau P-nya 0,20, berarti 1 min P, nah ini ya, 1 dikurangi 0,20 dibagi 180, hasilnya ini. Kemudian ini kita masukkan ke Z, ya. X per N, ini tadi yang dicari 15% atau 0,15 ya, kita jadikan desimal. Kemudian mu X per N, ini tadi adalah 0,20. Halo, masih di sini kah? Masih Bu, masih Bu. Masih Bu. Masih, Bu. Udah pergi. Dari Ibu. Masih, Bu. Terus ini sigmanya ini kita masukkan angkanya, ketemunya adalah min 1,68. Berarti ini adalah peluang ini kita ganti Z ya, 15% kita ganti min 1,68 ya. Caranya sama kayak tadi ya, min 1,68 berarti di sebelah kiri dari 0 ya, min 1,8. Kemudian karena Z kurang, berarti dia daerahnya sebelah kiri, ya sama kayak tadi. Kemudian cari di tabel ya, min 1,68 baca di tabel, langsung ya cari yang angka negatif. Sebelah kiri dicari min 1,6. Kemudian 8 ini adalah cari yang di sebelah atas ya, paling atas. Cari angka 8 ya, kemudian cari titik potongnya ya. Jadi angka 8 tarik ke bawah, min 1,6 tarik ke kanan. Nah, nanti titik ketemunya atau titik potongnya itu ketemu 0,0465 ya. Nanti kalau sekarang belum pegang tabel, nah nanti silakan pegang tabel, coba dicek ya bener apa enggak. Nah, hasilnya adalah ini 0,0465 ya, atau kalau dijadikan persen itu adalah 4,65%. Gitu ya. Nah, yang terakhir, nah ini kalau ada yang punya MATLAB, ini silakan dicoba ya. Ini disalin, copy paste di MATLAB, kemudian di run ya. Ini contoh soal yang tadi ya, yang 100 dan pabrik baja ya, kalau nggak salah. Di run nanti kalau kalian copy paste-nya bener, nanti kalau di run hasilnya seperti ini. Ya. Untuk rumus-rumus yang tadi bisa dicoba tadi yang di atas ya. Min apa, standar deviasi apa, tadi udah ada rumusnya, silakan dicoba. Ya. Oke, materinya sampai sini dulu. Ya, Bu. Ini dulu, kalian kebetulan juga ada kuliah lagi ya. Jadi Iya, Bu. Iya, Bu. mungkin nanti di luar kuliah kalian, kalau kan kuliah udah selesai semua, ganjil-ganjil boleh nanya ya di grup, kita waktunya nggak batasin ya. Ya, Bu. Boleh. Sekarang belum kepikiran, nanti kepikiran pertanyaan silahkan. Ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Oke, itu dulu. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri. Ya, terima kasih, Bu. Jangan lupa absennya. Dan Ya, Bu. Assalamualaikum ya. Iya, Bu. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, Bu.